Oke, selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah. Kali ini kita bakalan ngobrol sama seorang cewek ya. Cewek ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga, terus konten kreator di TikTok juga. Terus dia juga punya usaha. Bagaimana ceritanya? Kita simak baik-baik ya. Assalamualaikum Mbak Zara, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Oke, masih sering konten Mbak? Sering, setiap hari malah. Setiap hari ya. Seberapa senang Mbak Zara itu dengan lagu-lagu Bollywood? Seneng banget, Seneng banget ya, banget ya. banget. Tapi sekarang mah kebanyakan Madhuri ya yang lewat. Oke, kita coba. Suaranya Mbak Zara kayak apa sih kalau nyanyi lagu India gitu? 15 साल बाद समीर आ रहा है। Ya Allah, lagi. बचपन में एक साथ पढ़ाई करते थे। समीर आ रहा है? हाँ, तो कुछ नहीं। Nanti dikit. दिल मगर वहाँ है, बड़ी दूरी हमसे, हम सफर मेरा है. नहीं जानते दिल में क्या. Asik. Ya, Oke, sudah deh. Pernah nggak sih Mbak Zara berada di posisi dimana keadaannya paling menyedihkan, yang bisa bikin Mbak Zara nangis, kecewa, sakit hati? pernah lah, namanya juga orang hidup. Iya ya, nggak pas lurus-lurus aja gitu ya Mbak. Iya, enaknya di orang doang. Yang gimana tuh Mbak? Yang paling menyedihkan Kenapa lagunya selama sedih hidup? banget ya? Iya, biar kita kebawa, biar kita tuh ceritanya enjoy, nyaman. Sedihnya kalau lagi berantem sama suami, kalau lagi gak bisa jajanin anak. Menyedihkan tahu. Itu yang bisa bikin Mbak Zara nangis sampai nangis. Nangis banget enggak, hanya meneteskan. Kadang suka, oh iya saya belum jadi orang tua yang baik untuk anak-anak saya, istri yang baik untuk suami saya, seperti itu. Memang seorang istri dan ibu buat anak-anak yang terbaik versi Mbak Zara itu yang gimana sih? Ya mungkin yang udah bisa memenuhi kebutuhan kayak anak-anak. Buat suami juga. Jadi saya belum merasa kayak saya belum merasa bisa membahagiakan anak-anak dan suami saya itu. Saya masih merasa seperti itu. Karena saya sendiri kan kerjaannya tuh cuma ngelayap doang, gak jelas. Intinya pikiran belum tua-tua kayaknya. Makanya masih awet muda ya. Alhamdulillah. Makin susah tak pakai susah. Keluar Maduranya guys. Ya, Oke. kan katanya gini, kalau udah misah dari orang tua itu kan kadang suka
rasain sendiri nanti kalau udah misah sama orang tua tuh rasanya kayak gimana. Udah tahu kan isi-isi dapur kalau udah habis kayak apa, pusingnya buat belanja, buat ngasih uang jajan sama anak, kayak gitu. Itu saya belum ngerasain, tapi pernah waktu di Jakarta dulu pernah mandiri waktu itu. Oke, tadi Mbak Zara bilang di saat Mbak Zara bisa memenuhi apapun keinginan anak itu menjadi ibu yang baik, ya versinya Mbak Zara. Oke, sekarang misalnya anak Mbak Zara sudah pada dewasa, terus Mbak Zara juga belum bisa ngasih apa yang mereka inginkan gitu ya. Di posisinya Mbak Zara seperti itu. Nah di situ apakah Mbak Zara masih merasa kalau Mbak Zara itu bukan ibu yang baik buat mereka? Iyalah, masih lah merasa saya. Maksudnya gini, sekarang aja gini, karena saya sekarang masih sering jalan-jalan sama teman-teman, belum semuanya ngerasa jadi ibu yang baik gitu. Jadi kalau misalnya dia kayak mau makan, kadang dia suka, ya untungnya di sini kan ada mbahnya juga. Jadi kalau kayak makan tuh kadang suka mbahnya yang nyiapin. Kalau saya lagi nggak ada di rumah, ya kadang nggak ada di rumah tuh nganterin barang, ya kadang jalan-jalan gitu sama teman-teman saya sampai seharian bisa. Sampai lupa anak gitu ya? Enggak. Iya. Iya. Oh iya kan Mbak, sampai segitunya. Iya. Tapi kan tergantung anak-anaknya juga sih. Misalnya anak-anak sudah tumbuh dewasa dan punya pikiran yang luas, otomatis dia tidak punya perasaan yang gimana-gimana ke orang tuanya atau menuntut banyak ke orang tuanya. Dia pasti paham dong keadaan orang tuanya bagaimana, ya enggak sih? Iya, alhamdulillah paham. Jadi kalau misalnya dia saya datang nih, terus kan saya tanyain, kakak udah makan belum? Udah, tadi sama adek, kadang suka kayak gitu. Siapa yang ituin kak? Itu tadi udah makan itu sama tantenya, misalnya dibeliin sama tantenya. Kadang juga udah makan sama abah di rumah gitu. Nah itu kan di situ kan nggak ada saya yang ngurusin gitu. Kalau pagi pasti ada saya. Terus kalau Mbak Zara lagi keluar rumah, lagi hangout sama teman-teman sampai lupa anak yang tadi ya, Mbak Zara pernah nggak sih pamit ke mereka, kak, dek, mama pergi dulu ya, atau ibu pergi dulu ya? Kalau untuk ngambil barang kadang suka pamit, tapi kalau untuk jalan-jalan kadang nggak pamit karena dia mau ikut. Pasti mau ikut. Cuma kadang nggak ikut juga karena saya kan sering sama teman-teman terus lama, dia nggak mau, kelamaan, bosan kali ya kalau bocah mah ikut mama. Bang biasanya hangoutnya kemana sih Mbak? Jalan-jalannya kemana? Sampai bisa lupa sama anak suami loh. Merasa muda lagi apa gimana Mbak? Kadang ke pantai, ya kadang ke tempat wisata, ke tempat-tempat yang lain. Kadang meskipun main ke rumah temen juga, tapi enggak semuanya harus lupa sih. Kadang suka gini, oh iya saya mau pulang, anak saya bentar lagi mau ngaji. Saya mau pulang, anak saya takut mau makan. Masih seperti itu kalau di luar. Emang Mbak Zara saat di luar, anak-anaknya Mbak Zara emang enggak cariin, Ma kapan pulang? Ma ada di mana sih? Gak tanya gitu. Atau Mas sekalian? Kalau kakaknya biasanya nge-WA nyariin mama lagi di mana. Terus saya bilang mama lagi di rumah teman kak, kayak gini. Mama nanti pulangnya beliin jajan gitu doang kalau anak saya mah. Oh gak pernah ngingetin, mama jangan cari papa baru ya, enggak ya? Aduh, oke. Jadi kan cuma berbagi pengalaman gitu. Ketawa guys. Oke, selain itu hal yang menyedihkan yang buat Mbak Sarah pas
berpikiran kalau Mbak Sarah tuh gagal jadi ibu yang baik itu dari segi apa lagi, Mbak? Selain nggak bisa memenuhi kebutuhan anak. Kalau itu dari segi baju kadang ya, emaknya kan beli baju mulu nih, anaknya jarang dibeliin. Karena yang gede suka ngomong gini, enak mama beli baju mulu, saya nggak pernah dibeliin. Iya nanti kak beli, selalu begitu, gitu. Oke. Tapi enggak sih, dia enggak nuntut apa-apa gitu. Karena senangnya dia tuh kalau dijajanin, mama nanti pulangnya beli jajan ya gitu. Senang dia. Kalau ke bapaknya, Mbak, apa mereka juga manja atau gimana? Enggak lah. Anak-anak tuh lebih terbuka sama ibu pastinya, Mas. Enggak juga, enggak semuanya. Tapi kebanyakan. Ya kebanyakan sih, tapi enggak semuanya kan, Mbak. Iya, tapi kalau anak-anak saya mau minta apapun itu pasti ngomongnya ke saya dulu. Padahal Karena bapaknya mereka yang tahu cari nafkah ya. kalau emak nih, karena anak itu tahu kalau minta ke emak meskipun dimarahin ujung-ujungnya dikasih. Kalau ke bapak Iya ya benar, kan benar. nggak dikasih, suka dimarahin, takut dipukulin gitu. Padahal bapak yang cari duit gitu ya. Kenapa kok mesti ibu gitu? Karena mungkin Ya kadang sama saya mereka juga diginiin. ngerasa, Mbak, kalau ibu tuh melo hatinya, meskipun dimarahi ujung-ujungnya pasti dibeliin gitu. Iya, kalau saya gini, contohnya mama minta duit mau beli voucher. Ya elah kak, buat apaan? Mau beli voucher paketan nggak ada. Jangan duit mulu, aneh. Ujung-ujungnya kalau udah dia ngambek, tapi saya kepikiran. Ini, beli. Gitu. Kalau bapaknya kan kalau udah ngomong nggak ada, nggak dikasih gitu. Kalau emak mah tetap aja pasti dikasih. Mau semarah apapun seperti mak lampir juga. Oke, sekarang Mbak Zara di sini kan orangnya bisa dibilang tipe kalau orang yang tegas ya. Berikut juga mendidik anak-anaknya. Oke, di saat anak-anaknya punya masalah ataupun tengkar nih sama teman-teman tongkrongannya, itu Mbak Zara ngerasa nggak sih meskipun mereka tuh nggak cerita sama Mbak Zara? Kalau masalah itu kadang anak saya yang cerita, mama tadi ada yang gangguin saya di sekolahan kayak gini. Ya nggak apa-apa sih. Karena kalau salah nggak usah ngelawan. Tapi kalau kakak nggak salah, kakak lawan nggak apa-apa, saya gituin doang. Itu dalam hati kecilnya Mbak Zara terima nggak sih kalau anaknya dibikin sedih kayak gitu sama teman-temannya? Enggak, aku nggak terima, Mas. Dari dulu tuh saya dari kelas 3, 4, 5, 6 saya waktu SD pernah dibully satu kelas. Sampai dimusuhin loh. Ada ketuanya. Oh, ketua sekarang geng jadi teman gitu ya? saya. Ketua geng. Ada. Oh, geng-gengan juga meski Sampai dulu ke ya. adik. Iya, sampai ke adik saya juga nasibnya sama seperti saya. Dimusuhin satu kelas, dibully satu kelas. Itu gara-gara kenapa, Mbak? Entahlah. Jadi kalau misalnya dia nggak boleh nyontek, terus disuruh musuhin, gitu loh, satu kelas. Emang ada bosnya. Bosnya sekali ngomong, kalau udah ngomong musuhin semua. Kalau misalnya dia nggak ngikutin, nanti dia ikutan dibully loh. Oh iya kah? Sampai segitunya? Iya, ya mah nggak tahu masa-masa saya tuh sampai nggak mau sekolah waktu itu, sampai mau berhenti sekolah. Terus kalau sudah dewasa Saya kayak gini, kan, bosnya kan temenan sama Mbak Zara tuh. Kalau sudah Iya. dewasa gini, terus pernah nggak sih nyepil cerita-cerita masa lalu yang bikin ngakak? Pernah. Sampai sekarang dia punya bekas yang aku cubit di tangannya. Oh, iya? Sampai hitam. Sampai sekarang ada.
Tapi ya yang namanya bocah kan zaman dulu, kalau sekarang mah udah sama-sama ngerti. Jadi kalau misalnya saya punya masalah suka sharing sama dia, minta pendapat. Ya dia juga ngasih solusi juga gitu. Saling support ya. Iya, dulu kan nggak tahu apa-apa. Anak saya juga zaman-zaman sekarang ini kan nggak tahu apa-apa, kadang nggak bisa dicontohin semuanya. Soalnya kan zamannya kan sudah berbeda sekarang Mbak Zara. Dulu kan belum ada Iya, handphone kalau kan. sekarang iya, kalau sekarang paling main bareng mabar. udah akrab. Meskipun ada handphone dulu masih 3310 gitu. Yang monopoli. Masih minjem. Iya. Yang punya HP pertama, Minjem buat yang SMS. pertama kali punya handphone, volumenya dikerasin biar orang-orang pada tahu kalau gue punya handphone. Iya. Padahal mah layarnya masih hitam putih. Itu serunya. Kalau sekarang Pak, anak-anak zaman sekarang sudah terkontaminasi sama gadget. Jadi apa-apa semua nggak ada tuh permainan bola kasti, permainan apa ya? Permainan yang biasa-biasa orang lakukan ketika zaman dulu itu sudah nggak ada sekarang. Dulu jaringan internet juga GPRS, bukan 4G, bukan 5G ya kan? Iya. Lebih seru dulu ya Mbak ya daripada sekarang ya. Iya, kalau dulu kan mainan-mainan zaman dulu juga kan seru banget. Kalau sekarang mah nggak ada. Sekarang mah HP mainnya. Judi Online. Iya. Nanti kalau udah banyak utang baru udah merantau ke Malaysia. Ngapain di Malaysia Mbak biasanya? Kenapa? Ngapain di Malaysia? Nguli guys. Iyalah, ngapain lagi biar bisa bayar utang. Teman saya banyak yang sukses berangkat ke sana. Tapi kan itu tidak bisa dibuat jadi patokan Mbak. Kita berangkat juga kita bakal sukses jadi seperti mereka kan kita nggak tahu gitu loh. Iya, namanya juga rezeki kan ya. Nggak ada yang tahu. Kalau ada rezekinya di Madura, mau ke Malaysia pun tetap aja ujung-ujungnya balik. gitu. Iya, ujung-ujungnya balik. Tahu-tahu udah sukses di Madura. Dari dulu rezekinya dicari-cari sampai ke negeri jiran. Mbak Sarah pernah juga merantau gitu? Di Jakarta 10 tahun. Kerja apa di sana Mbak? Usaha menyewakan steger itu loh. Steger anunya bangunan? Ya, besi. Kalau suami dulu pernah merantau juga ke Malaysia waktu belum kenal sama saya. Lo ketemunya di mana dong? Di Madura. Pas pulang ke Madura baru saling kenal gitu. Atlet voli guys suami saya. Asik. Oke, selain ibu rumah tangga dan istri yang baik buat suami dan anak-anaknya, Mbak Sarah ini juga tipikal orang yang pekerja keras guys. Dia punya online shop. Apa namanya online shopnya Mbak? Nggak ada namanya saya mah. Oh, nggak ada namanya. Tapi jualannya cuma di WA ya, via WhatsApp ya. WA, Facebook. Kalau di Facebook gimana dong ceritanya? Oh, maksudnya kalau di Facebook diupload aja. Katalognya gimana? Diupload gitu ya? Gambar-gambar. Iya, diupload. Ninggalin nomor HP. Nanti kalau ada yang beli dihubungi gitu. Iya, sering. Intinya kalau misalnya biar direspon harus WA. Itu apa nggak kesulitan ya Mbak Sarah ya? Maksudnya ketika ada orang order, orang itu bakal ambil barangnya ke Mbak Sarah, apa Mbak Sarah yang nganterin? Kadang saya lebih ke COD. Karena biar barang tuh cepet diambil. Kalau nungguin orang ngambil ke rumah tuh kadang suka mengulur waktu. Biasanya janjian jam 2. Ya. Datangnya habis sore sisa. Ya gitu.
Enggak, biasanya sore, kalau enggak besoknya pagi gitu. Pernah nggak sih Mbak Sarah menemukan kesulitan di situ untuk nganterin barangnya orang? Maksudnya orangnya mau minta COD, atau kalau COD itu ketemuan di luar, kesulitannya di mana, Iya, Mbak? kesulitannya tuh kalau saya lagi ngubungin dia, misalnya enggak lagi megang HP, enggak direspon, sayanya tuh. Saya kan nunggu gitu. Terus kadang suka ada yang nggak bisa naik motor, jadi harus dianterin ke rumahnya. Nanti pakai apa? Sherlock dong ya. Iya, pakai Sherlock. Terus Mbak Sarah sendirian dong dari situ, atau ngajak temen? Kadang suka ngajak temen kalau jauh deket ngajak temen sih biar nggak sendiri gitu. Kadang suka ngajak suami juga kalau malam. Tapi suami nggak komplain ya, aduh capek nih, Enggak, kalau diajakin pasti nanya kemana gitu. Itu sini kok deket gitu. Wih, Udah ayo is the best. dianterin. Kayak orang-orang dianterin naik motor berdua. Is the best. Suami idaman itu mah. Untuk kesibukan yang lain Mbak Sarah mungkin nggak ada apa gimana? Selain TikTokan, Nggak ada bikin sih. konten, jualan online, terus ngurusin keperluan keluarga, nggak ada ya? Nggak ada. Itu aja hidup saya. Kalau jual nanas, Jangan sudah berhenti. udah berhenti kenapa tuh Mbak? Rugi. Ah iya kah? Iya dimakan sendiri Iya, lah. rugi. Enggak, maksudnya itu lama di penjualan loh. Lebih lama di penjualan, terus kadang kalau nggak cepat laku kan banyak yang busuk juga. Itu kan buah. Jadi nggak bisa ditimbun. Emang nggak ada sistem retur gitu Mbak, atau tukar yang baru? Nggak bisa. Nggak ada lah. Itu langsung Harus laku semua. langsung dari Blitar ya? Iya. Mana? Iya, dari Blitar. Jadi kalau misalnya ngambil 500, ya udah gimana caranya biar kita ngabisin itu 500 dalam berapa hari? Misalnya 2 hari itu ya alhamdulillah kalau cuma 2 hari mah. Karena kadang saya lebih dari 500 kan ngambilnya 1000 paling banyak. Pernah habis Mbak 2 hari 1000 tuh? Pernah kalau kayak musim Maulid waktu itu sekarang datengan barang hari ini juga habis barangnya gitu. Sama kayak bulan Ramadan dong. Lebih ke sama sih kan buat buka puasa ya kalau orang gitu. Kalau bulan Ramadan, Ramadan. iya sih. Rame juga. Iya buat es buah. Terima kasih banyak buat Mbak Sarah, sukses dan selalu menjadi yang terbaik buat keluarganya ya. Buat teman-teman yang pengen cerita santai Bang Rizky, nomor WhatsApp sudah tertera di kolom deskripsi ya. Aku tunggu.